Hai, salam buat kita semuanya. Sudah lama kita nggak berjumpa melalui online. Saya berdoa kiranya kita dapat menikmati setiap harinya kasih Tuhan. Amin. Nah, kita bertemu kembali dalam Humble Online Ministry. Nah, kita percaya setiap tayangan demi tayangan bisa menjadi berkat setiap orang yang mendengarkan. Nah, di tahun 2026 ini kita bersyukur Tuhan masih sayang, Tuhan masih peduli, Tuhan memberikan napas kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari sejenak kita berdoa sebelum kita mendengarkan syiring. Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu besar, anugerah-Mu terbaik dalam hidup kami. Kami ada itu semua karena kemurahan Bapa yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan, kami sharing singkat melalui online, biar hati kami bertumbuh, sukacita, damai selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita di dalam Hosea 6, 1 ayat sampai 4. Hosea 6, 1 sampai 4. Saya baca, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Nah, kalau kita membaca satu perikop daripada Hosea ini, hal yang menariknya saya kasih judul yaitu mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan, hal yang sungguh luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan kita hari demi hari, bahkan tahun sampai 2026 ini kita ada, itu semua karena kemurahan Bapa yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Nah, ayat pertamanya menarik yang harus kita pelajari. Mari, kata pertama, mari. Artinya Yesus mengajak, Tuhan kita mengajak untuk kita berbalik kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Kita akan berbalik kepada Tuhan. Sesungguhnya kita mungkin terlebih dahulunya kita jauh daripada Tuhan, tapi hari ini kita mulai mendekat, pelan-pelan kita terus berjalan di dalam kedamaian, di dalam kebaikan, dalam kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kata yang utama yaitu mari, artinya mengajak supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dalam pelindungan Tuhan. Terus, sebab dialah yang telah menerkam. Kata menerkam ini seperti singa yang mengaum, yang mau memakan musuhnya. Tetapi kalau kita ambil pandangan setiap pribadi kita, kata menerkam ini memangsa. Kita harus memangsa. Artinya menerkam itu menggigit, menelan, terus memakan sampai habis musuh. Tapi firman Tuhan di sini artinya sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Menerkam itu mengambil, supaya kita tidak diambil musuh, tidak diambil oleh siapapun yang si jahat. Itu maksudnya. Tetapi Yesus terlebih dahulu menerkam kita agar kita dalam lindungannya. Makanya dibilang dan yang akan menyembuhkan kita. Ketika kita sakit, dia menerkam kita, menyembuhkan kita. Dia duluan yang menghampiri kita. Oleh sebab itu, biar terkaman Yesus yang menerkam kita, menggigit kita, menarik kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Sering sekali kita jauh, tapi tidak ada alasan kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Gak bisa kita sembunyi dalam apapun, dalam benteng tinggi pun kita gak bisa sembunyi. Karena firman-Nya berkata, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Artinya dia yang akan menaungi kita, membungkus kita dalam lindungan Tuhan. Itu maksudnya. Ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha. Berulang kali firman Hosea 6
ini berkata mari. Dari awalnya dia mengajak, ayat 3-nya berulang lagi, dia berkata marilah kita mengenal dan berusaha. Artinya firman ini terus mengingatkan kita untuk terus bertumbuh, untuk mengenal kasih Allah, kasih Bapa yang sesungguhnya. Sekali lagi, marilah kita mengenal dan berusaha untuk dekat, sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan. Amin. Terus ia berkata, ia pasti muncul seperti fajar. Sering sekali janji Tuhan itu gak pernah selalu tepat pada waktunya, tapi selalu kita butuhkan pada waktunya. Sering sekali kita melihat janji Tuhan itu seperti matahari yang pagi-pagi langsung muncul. Wow, doaku dijawab, wow, Tuhan datang menyinari. Tapi di sini berkata ia pasti muncul seperti fajar. Artinya selalu fajar itu muncul, membuat kesegaran, membuat menerangin hidup kita sepanjang hari-hari kita. Oleh sebab itu ia akan datang kepada kita seperti hujan. Kalau kita berkata hujan itu kutuk, ya jadi seperti apa yang kita katakan. Tetapi kalau kita memiliki pandangan rohani bahwasannya seperti hujan datang, artinya hujan itu berkat, membawa segala sesuatunya yang indah, membawa segala sesuatunya yang berdampak baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita sering berkata hujan itu adalah hujan awal dan hujan akhir. Tandanya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, kita percaya kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita percaya kita terus mengenal kasih Tuhan, maka sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan tahun, Tuhan akan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, mari berbaliklah kepada Tuhan, sehingga Tuhan berbalik menghadapi wajahnya dan menyinari kita setiap harinya. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan kita, membuat kita semakin semangat dalam mengikuti Yesus. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan selalu ada memelihara setiap kehidupan kita. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, kiranya membuat kita menjadi berkat dan memberkati. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Sampai jumpa. Shalom.